Bom atom atau senjata nuklir adalah senjata pemusnah massal yang kekuatan destruktifnya dari reaksi nuklir yang melalui fisi nuklir, fusi nuklir, atau kombinasi keduanya. Bom atom memiliki daya rusak yang mampu menghancurkan sebuah kota. Bom atom pernah digunakan dalam Perang Dunia II oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan dua kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di tahun 1945, yang menewaskan 20.000 tentara dan lebih dari 100.000 warga sipil. Negara pemilik bom atom antara lain adalah Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, India, Korea Utara, Pakistan, dan Israel. Saat ini, senjata nuklir dapat diluncurkan melalui pesawat pengebom, peluru kendali balistik. Metode implosion adalah metode yang dianggap lebih canggih yang penggunaan plutonium sebagai bahannya. Tantangan utama di semua desain senjata nuklir adalah memastikan sebanyak mungkin bahan bakar fisi terkonsumsi sebelum hancur. Jumlah energi yang dilepaskan oleh pembelahan bom berkisar 1 ton TNT hingga 500 kilotons. Tahap pertama pembelahan atom bom adalah primer dan fusi wadah kapsul adalah tahap sekunder. Di dalam bom-bom hidrogen besar, kira-kira separuh dari yield dan sebagian besar nuklir fallout berasal pada tahapan fisi depleted uranium. Dengan merangkai beberapa tahap-tahap yang berisi bahan bakar fusi yang lebih besar dari tahap sebelumnya, senjata termonuklir bisa mencapai yield tak terbatas. Senjata terbesar yang pernah diledakkan, Desar Bomba dari USSR, merilis energi setara lebih dari 50 juta ton, 50 megaton TNT. Meledaknya senjata nuklir diikuti dengan pancaran radiasi neutron. Senjata jenis ini, secara teori digunakan untuk membawa korban yang tinggi tanpa menghancurkan infrastruktur dan hanya membuat fallout yang kecil. Membubuhi senjata nuklir dengan bahan tertentu contoh kobalt atau emas menghasilkan senjata yang dinamai salted bomb. Senjata ini menghasilkan kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi. Pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di tahap akhir Perang Dunia II. Amerika Serikat mendapatkan persetujuan Britania Raya untuk menjatuhkan senjata yang tertuang dalam Perjanjian Quebec. Operasi ini menewaskan lebih dari 100.000 jiwa dan merupakan penggunaan senjata nuklir pertama dan satu-satunya dalam sejarah. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945, tetapi Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat dan perang tetap berlanjut. Bersama Britania Raya dan Tiongkok, Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam Deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar di mana Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Agustus. Tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 di Nagasaki, kurang lebih separuh korban di setiap kota, tewas. Pada hari pertama, pada bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Pada musim semi 1948, Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) didirikan berdasarkan keputusan Presiden Truman kepada National Academy of Sciences dengan tujuan melakukan penyelidikan mengenai dampak radiasi terhadap di Hiroshima dan Nagasaki. Salah satu penelitian pertama yang dilakukan adalah kehamilan di Hiroshima dan Nagasaki, dan kota kendali Kure yang terletak 29 km di selatan Hiroshima, untuk mempelajari kondisi dan hasil kehamilan akibat paparan radiasi. Di antara kecacatan kelahiran yang diamati peneliti, jumlah kasus malformasi otak di Nagasaki dan Hiroshima, termasuk mikroencephalus dan anencefali,
lebih banyak hampir 3 kali lipat daripada jumlah kasus di Kure. Sekitar 1.900 korban tewas akibat kanker dapat ditelusuri penyebabnya pada efek bom atom, sejak tahun 1950 sampai 2000. 46% penderita leukemia yang meninggal dan 11% penderita kanker padat yang meninggal diakibatkan oleh radiasi bom. Persentase tersebut mewakili 200 penderita leukemia dan 1.700 penderita kanker padat. Hiroshima merupakan kota penting dari segi industri maupun militer. Beberapa satuan militer berpangkalan di dekat Hiroshima, termasuk markas Angkatan Darat Umum Kedua pimpinan Marsekal Lapangan Shunroku Hatta. Angkatan Darat Umum Kedua memimpin pertahanan Jepang bagian selatan dan bermarkas di Istana Hiroshima. Hatta membawakan kurang lebih 400.000 prajurit, yang sebagian besar ditempatkan di Kyushu untuk mengantisipasi serbuan sekutu. Hiroshima adalah pangkalan suplai dan logistik militer Jepang berukuran kecil, namun arsenal militernya besar. Kota ini merupakan pusat komunikasi, pelabuhan penting, dan tempat berkumpulnya tentara. Hiroshima adalah kota terbesar kedua di Jepang setelah Kyoto yang masih bertahan meski diserang berkali-kali. Pusat kota dipadati oleh bangunan beton berkerangka dan berstruktur ringan. Wilayah di luar pusat kota dipadati oleh bengkel kecil berbahan kayu yang tersebar di antara rumah dengan atap tanah liat. Seluruh wilayah perkotaan Hiroshima rentan terbakar. Sebelum pengeboman, populasi Hiroshima mencapai lebih dari 350.000 jiwa, kemudian menurun karena evakuasi sistematis yang dilaksanakan pemerintah Jepang. Kota Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan dan menjadi kota penting semasa perang karena memiliki banyak aktivitas industri, termasuk produksi artileri, kapal, perlengkapan militer, dan material perang lainnya. 4 perusahaan terbesar di kota ini adalah galangan kapal Mitsubishi, galangan kapal listrik Mitsubishi, pabrik senjata Mitsubishi, pabrik baja dan senjata Mitsubishi. Meski tergolong kota industri yang penting, Nagasaki tidak diterjang bom bakar karena letak geografisnya membuat kota ini sulit dilacak oleh radar. Dalam serangan tanggal 1 Agustus, sejumlah bom konvensional berkekuatan tinggi dijatuhkan di kota ini. Beberapa bom menghantam galangan kapal dan beberapa lainnya menghantam pabrik baja dan senjata Mitsubishi. Pada awal Agustus, kota ini dilindungi oleh resimen dari Divisi Anti Pesawat keempat Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Berbeda dengan Hiroshima, hampir semua bangunan di Nagasaki bergaya Jepang lama, terbuat dari kayu atau berkerangka kayu dengan dinding kayu dengan atau tanpa plaster dan beratapkan tanah liat. Banyak industri dan usaha kecil didirikan dari bangunan kayu atau material lain yang tidak mampu menahan ledakan. Nagasaki dibiarkan berkembang tanpa penataan kota yang layak, permukiman didirikan di dekat pabrik dan di seluruh lembah industri Nagasaki.